Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baiklah, gimana keadaan anak ibu pada pagi ini? Bagaimana tadi malam? Siapa yang belajar? Baiklah, materi kita pada hari ini lembaga keuangan non-bank, bukan bank. Sebelumnya ada nggak yang tahu bagaimana lembaga keuangan bukan bank itu? Iya, baiklah, Ibu jelaskan. Sebagai besar, orang sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Padahal, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, tetapi ada pula berbagai bentuk lainnya. Salah satunya lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya dengan pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Pasalnya, peran strategi kedua lembaga keuangan ini diyakini mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Selain itu, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Fungsi dan tujuan lembaga keuangan bukan bank. Sebenarnya ada cukup banyak fungsi lembaga keuangan bukan bank di Indonesia secara umum. Fungsi dan tujuan lembaga keuangan bukan bank itu: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Ketiga, membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan keuangan. 4.
membantu menstimulasi pengerjaan modal swasta serta memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Manfaat lembaga keuangan bukan bank. Keberadaan lembaga keuangan bukan bank tentunya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut bisa dirasakan dari produk yang ditawarkan, yaitu pengadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Perusahaan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan terutama yang telah pensiun. Selanjutnya, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Peran-peran lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank punya peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya lembaga keuangan bukan bank, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Adapun beberapa kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang. Berperan jadi perantara bagi perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Menyertakan modal perusahaan dan penjualan usaha di pasar modal, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Dari situ, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Baiklah, segitu yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.